Okay. So before we start our class, uh, I would like to ask you about your feeling right now. How are you, everyone? Is good? Okay, good ya. Okay. So here it is. We will continue our next materials that you learned before with Miss Nina. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materinya. Nah, kita masih akan terfokus pada IELTS for writing, especially for writing task 1. But before that, I would like to give you some introduction. Oke, jadi IELTS itu adalah tes untuk mengakses atau mengetahui kemampuan bahasa Inggris. Nah, di mana kita bisa tes? Nah, di sini disediakan ada kurang lebih 4 lembaga, ETS, British Council, IDP. Nah, UI ini di LPB UI sudah bekerja sama gitu. Nah, tesnya itu bisa paper based atau bisa computer based. Cuman eh, kita harus menyesuaikan. Jadi tidak semua lembaga bisa menyelenggarakan paper based atau tidak semua lembaga bisa menyelenggarakan computer based. Jadi kita we have to learn about the institution itself. Jadi kayak gitu. Misalkan kayak IDP. IDP saya pernah tes 2 kali di Jogja. Yang pertama ada yang paper base itu diselenggarakan oleh IDP sendiri. Ternyata yang komputer itu tidak di hold oleh IDP tapi di hold oleh eh, IONS kalau di Jogja kayak gitu. Nah, jadi intinya saya ingin bilang yang tertarik nanti nulisnya itu di paper, di kertas, itu bisa ambil paper based test. But if you want to take IELTS test in computer based test, you can use computer also. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian computer based test ini agak sedikit berbeda dengan TOEFL, di mana kalian bisa mengambil tes TOEFL itu dari rumah kalian sendiri. Misalkan dari pondok pesantren itu bisa ngerjain. Nah, di sini computer based test sementara yang ada itu baru computer based test yang kalian harus hadir di institusi atau di tempat diselenggarakan tes tersebut. Jadi harus hadir ke sana. Nggak bisa di pondok atau di tempat kalian berada sekarang. Gitu. That's the point. Oke. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Nah, kemudian there are two kind of IELTS. First, general training. Nah, IELTS for general training ini adalah IELTS yang digunakan not for academic purposes. Jadi tidak digunakan untuk tujuan-tujuan akademik. Contoh, kalau misalkan kalian pernah dengar di Australia, anak-anak yang kuliah semester 5 itu bisa ambil WHV, Working Holiday Visa. Jadi kerja dan liburan di sini tujuannya kayak gitu. Nah, itu bisa menggunakan IELTS yang untuk general training. Meskipun WHV juga you can use also academic IELTS. Itu it's okay. Tapi kalau akademik bisa digunakan untuk general, untuk tujuan general mostly, tapi bergantung eh, penyelenggara eventnya. But if you have highest general score, so it's only not for academic purposes. Jadi nggak boleh untuk dibuat tujuan akademik. Misalkan untuk apply S1.
Apply untuk diploma seperti itu. Nah, di sini digunakan for living abroad or for getting a job. Tadi yang seperti yang aku bilang. Jadi tujuannya untuk hidup di luar negeri atau untuk mendapatkan pekerjaan. But bukan untuk eh ini ya, apply kampus. Gitu. Ini adalah IELTS for general training. Next, IELTS for academic training. IELTS for academic training, you can use it for studying abroad. It means if you want to continue your bachelor degree overseas, you need IELTS academic. Nah, IELTS academic itu agak sedikit berbeda di bagian part writing-nya. Kalau IELTS academic, writing part task 1, you will find bar chart, line chart, pie chart, intinya berbicara tentang chart. But in general training, itu bukan berbicara tentang hal yang lebih akademik. Misalkan kayak menulis surat kayak gitu. Lebih ke kayak gitu. Kalau yang general training, perbedaannya di situ. Nah, kemudian IELTS academic training ini for getting scholarship also. There are many scholarships that you can apply for your bachelor degree. For instance, now LPDP have such scholarship for bachelor students. Jadi kayak LPDP sekarang sudah ada untuk bachelor, untuk S1. Kemarin saya sempat ketemu, ternyata anak PPIA Mones itu juga ada yang lanjut di sini menggunakan beasiswa dari LPDP. Kalau beasiswa LPDP itu dia full scholarship dari biaya hidup, kemudian biaya untuk kuliahnya, biaya keberangkatannya, dan kepulangannya juga. Kalau misalkan ada riset-riset di tengahnya juga dibiayai, kayak gitu. Nah, tapi ada beasiswa-beasiswa lain yang mengcover cuma untuk biaya sekolah sama biaya hidupnya doang. Keberangkatan sama pulangnya nggak ditanggung, itu juga ada. Ada yang untuk yang eh, sekolahnya doang, itu juga ada. So, it depends on the scholarship organizer. Gitu. Oke, kurang lebih pengantar terkait IELTS-nya secara umum seperti itu. Kita lanjut ya. Oke. So, in IELTS, you will find four types of test. First, listening test. Jadi, listening test, we will have 60 minutes with 40 questions. Jadi 60 menit dengan 40 pertanyaan. Kalau kalian itu ambil computer based test, nggak akan ada additional time di akhir. Tapi kalau kalian ambil paper based test, you will have additional time for 10 minutes. Kalau yang computer based test, seingatku cuma 2 menit. 2 menit, sangat sebentar. Jadi pastikan sejak awal spelling sudah benar. Jadi 2 menit itu cuma untuk memeriksa spelling doang. Misalkan eh, L-nya yang harusnya double, kalian tulis satu kan nanti dalam 2 menit bisa dibenerin. Kayak gitu. But in paper-based test, you will have 10 minutes at the end. Gitu. Nah, di dalam listening, nanti ada dibagi 4 part. 4. Yang paling mudah itu adalah part pertama, karena cuma ngisi form biasanya. Yang part kedua, ketiga, keempat. Keempat itu yang paling akademik biasanya. Gitu. Nanti ada pilihan ganda dan lain-lain. Akan lebih lanjut nanti dijelaskan pas part listening. Next, reading. You will have also 60 minutes with 3 section tasks. It means kalian akan diberikan tiga bacaan. You will have 3 passages. For every passage, it will have around 13 or 14 questions. Jadi setiap
passage bacaan itu nanti kurang lebih ada 13 pertanyaan atau 14. It depends. Gitu. Mostly the easiest one will be on passage one. Mostly ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa student yang dia itu merasa mudah bergantung tipe soalnya. Bukan karena passage terletak di passage 1 atau passage 2. Kadang-kadang seperti itu. Nah, gitu ya. Itu untuk reading. Selanjutnya untuk writing. Writing, you will have 60 minutes for two section task. Jadi ada 60 menit untuk dua task, writing task 1 and writing task 2. For writing task 1, normally you can finish it around 20 minutes. For writing task 2, it takes longer because in writing task 1 you only write 150 words, cuma 150 kata writing task 1. But for writing task 2 you will write 250 words, 250 kata. Jadi kalian diberikan waktu lebih lama untuk di sini, normally, yaitu 40 menit. Seperti itu. Kalau writing task one, itu berbicara tentang data. So, what you have to do is, you have to understand how to read the data first. Jadi, kita harus memahami cara membaca data dulu. Kalau writing task itu nanti berbicara lebih ke pendapat. Nanti untuk dibahas di IC seperti itu. Kemudian next adalah speaking. Speaking itu nanti terdiri dari 3 part. Speaking terdiri dari 3 part. Part 1, part 2, and part 3. Kalau part 1 itu mungkin gambaran sederhananya adalah the questions that you got before in placement test. Itu adalah part 1. Nanti part 2 itu kalian diminta untuk berbicara 2 menit. 2 menit dengan fluent untuk menjawab pertanyaan yang diberikan melalui cue card yang diberikan oleh examiner. Kemudian untuk speaking part 3 itu biasanya pertanyaannya itu lebih butuh elaborasi yang lebih panjang. Kalau speaking part 1 itu paling 3 kalimat udah cukup. 2-3 kalimat itu udah cukup untuk menjawab. But in speaking part 3, you need around 5 sentence until 10 sentence kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mengelaborasi jawaban di part 3. Jadi ada sedikit perbedaan, nanti akan lebih dibahas detail di bagian pas speaking. Seperti itu. Oke ya. Next. Nah, ini. Nah, kita fokus ke writing-nya. Writing task 1. Tadi kurang lebih saya sudah sedikit menjelaskan ya. Writing task 1. 20 minutes with data untuk menulis tentang data, untuk menulis 150 kata. For writing task 2, 40 minutes menulis esai minimal adalah 250 kata. Gitu ya. Oke, here it is. Nah, sekarang kita mulai fokus ke jenis-jenis chart yang akan kalian temukan di writing. Oke. Writing task 1, you will find some kinds of charts. Jadi kalian bisa menemukan bar chart, line chart, pie chart, table. Kemudian you can also find diagram or map. Jadi tidak ada yang tahu ketika kalian tes itu nanti dapatnya bar chart, line chart, atau pie chart. We don't know about that. But what you have to prepare, you need to prepare for every possibilities. Jadi kalian harus prepare untuk setiap kemungkinan
dari chart-chart yang mungkin akan kalian dapatkan. Jadi ketika dapat bar chart siap, dapat line chart juga siap, pie chart juga siap. Yang harus di-highlight adalah nulisnya cuma 150 kata gitu. Kalau lebih-lebih dikit boleh, kalau kurang jangan. Lebih 2 kata, lebih 10 kata, it's okay. Tapi kalau kebanyakan juga jangan. Kenapa? Karena nanti biasanya lack of comparison. Nah, kemudian writing task 2 40 minutes, menulis esai yaitu 250 kata gitu. Ini butuh lebih panjang karena jumlah katanya lebih banyak. Di sisi lain, karena ini sifatnya pendapat, nanti cara untuk membuat dia itu lebih sequence antar kalimat itu nanti lebih soft, itu logika yang dibangun di dalam membuat kalimat juga nanti itu lebih agak sedikit berbeda pendekatannya gitu. Ya, but it's okay. Sementara kita fokus ke writing task one. Here it is. What we will focus on. Okay. So here, you can see the line chart here. Nah, gini. Ini adalah contoh dari soal yang mungkin kalian dapatkan. Biasanya kalau tipe soal IELTS, chartnya itu sederhana. Tapi kita harus bisa menemukan bagian penting yang ada di line chart itu yang kemudian nanti kita jelaskan. Nah, ini. Sekarang kita coba lihat, fokus ke sini. The graph below shows the number of overseas visitors to 3 different areas in a European country between 1987 and 2007. Jadi, di dalam nulis writing, ini kurang lebih line chart caranya pun sama kayak yang kalian pelajari kemarin dengan Miss Nina, yaitu yang pertama adalah introduction dulu. Introduction itu apa? Introduction itu cukup memparafrase dari ini, the graph below shows. Nah, ini caranya cuma memparafrase nanti. Itu. Kemudian yang perlu ditemukan juga kalian harus bisa memahami gambar yang ada di line chart ini. Kebetulan ini berbicara tentang tren. Trennya kira-kira apa untuk semua ini? Trennya adalah naik ya. The coast naik, the mountain naik, the lakes juga naik. Tapi perbedaannya ada yang naik terus turun, ada yang turun terus naik, dan naik terus tapi sedikit-sedikit. Nah, kayak gitu. Nah, nanti yang perlu kalian highlight juga seperti itu. Jadi apa yang kalian temukan dari line chart ini, eh, hal-hal penting yang mungkin kalian elaborasi atau kalian jelaskan dari chart ini, nanti itulah yang kalian tulis. Kenapa hanya hal-hal penting? Karena kalian cuma memiliki 150 kata. Kalau kalian terlalu menjelaskan semuanya, yang pertama nanti bisa lebih dari 150 kata. Yang kedua, di sini kalian itu sebenarnya diminta untuk melakukan comparison. Nanti lack of comparison. Nanti comparisonnya sedikit. Lebih terkesan kayak mentioning aja. Jadi cuma kayak nyebut-nyebut doang. Yang ini di angka 20, yang ini di angka 30 gitu doang nanti. Sementara perbandingannya nggak ada. Itu. Nah, line chart juga bisa bentuknya seperti ini. Ini ada dua hal yang sangat berbeda, yaitu yang satu naik, yang satu turun. Yang jumlah cell phone services-nya itu naik, sementara residential phone service-nya itu average annual expenditure-nya itu turun. Nah, jadi nanti ini yang di-highlight di bagian overview-nya. Jadi, part pertama adalah introduction,
Part kedua adalah overview. Nah, nanti baru masuk ke comparison. Maksudnya masuk comparison itu maksudnya penjelasan detail. Detail dari line chart itu sendiri. Seperti itu. Nah, karena di sini berbicara tentang tren 2001 sampai 2010 itu naik. Kan gitu. Kemudian 2000 yang untuk ini ya cellphone services. Kemudian dari 2001 sampai 2010 untuk residential phone services ini turun. Nah, ini untuk line chart. Line chart itu biasanya berbicara tentang tren. Kita bisa ngomong naik atau turun. Tapi kalau misalkan dia itu bukan line chart, contoh bar chart, kalian harus hati-hati. Bisa juga dia tidak berbicara tentang naik turun, tapi berbicara tentang data A menunjukkan bahwa ini lebih tinggi jumlahnya dari B, kayak gitu. Jadi tidak bisa berbicara naik turun. Kalau naik turun itu dia tren dari tahun ke tahun, sama seperti yang kalian lihat di line chart ini. Kayak gini. Ini kalian bisa ngomong naik, bisa ngomong turun, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba fokus ke berikutnya, yaitu verb untuk writing task one. Oke, verb for writing task one. The graph below shows the number of overseas visitors to three different areas in a European country between 1987 and 2007. Nah, jadi eh introduction itu caranya adalah melakukan paraphrase terhadap ini the graph sampai 2007 kayak gitu. Jadi kalian bisa mengganti kata shows di sini dengan kata yang ada di dalam table. You can use elucidate, expound, explicate, describe, inform, clarify, decipher, show, illustrate, interpret, unravel. Itu semuanya meaningnya menjelaskan. Seperti itu. Jadi, ini adalah sinonim yang bisa kalian gunakan. You can also use, misalkan another word adalah informs, kayak gitu juga bisa. Jadi, the graph informs, kayak gitu juga bisa. Jadi, source ini bisa diganti dengan kata-kata yang ada di dalam sinonim. Kemudian, yang diganti itu juga struktur yang ada di belakangnya, yaitu the number of overseas itu bentuknya aja yang diubah. Yang lainnya itu bisa, eh, maksudnya konteks meaningnya itu harus sama, nggak boleh berbeda. Seperti itu. Oke ya. Nah, ini bisa diingat-ingat sinonimnya dan kalau bisa harus harus sampai hafal biar apa? Biar mudah untuk nanti kita melakukan writing task one. Elucidate, expound, explicate, describe, inform, clarify, dan lain-lain ini harus hafal. Hafal itu bukan cuma hafal ininya ya, pronunciation-nya doang ya, tapi juga hafal penulisannya. Make sure if you write it down, make sure you use the appropriate grammar. Nah, kayak gitu. Sementara di sini kalian memparafrase, perhatikan grammarnya juga. Di sini shows karena di sini apa? The graph. Graphnya cuma ada satu. Kalau misalkan line chartnya kebetulan ada dua di dalam soal, berarti the graph ini the graphs ada S-nya. Berarti di sini verbnya itu nggak ada S-nya kayak gitu. Kalian harus aware terhadap grammatical rule-nya juga harus aware. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di overview nanti yang perlu kalian highlight adalah hal yang mudah kalian amati dari line-nya yang ada di sini. You can see all of them have uptrend. Nah, mereka semua
memiliki tren naik. Nah, ini yang bisa kita highlight kayak gitu. Oke ya. Kalau di Arabic menjelaskan itu bahasanya apa, teman-teman? Yubayin. Bayana Yubayin. yubayinu. Yubayinu. Oke, bisa ya. Hmm, kayak gitu. Itu juga nanti ya yang ada di depan itu kan bergantung konteks ini mudakar atau muannas dari subjek yang ada di depannya juga kan. Kalau Ya misalkan betul. muannas harus diganti tubayinu kan kayak gitu. Nah, hal itu juga berlaku di dalam bahasa Inggris. Kayak gitu. Sama kan? Kurang lebih teoritikalnya mirip-miripnya seperti itu. Oke ya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Fine, it's okay. Oke ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini tadi untuk kata show itu bisa diganti dengan kata-kata yang ada di sini. Sekarang, nah, vocab yang kedua adalah vocab untuk menunjukkan tren turun. Jadi, ini you can see here that average annual expenditure for residential phone services ini adalah trennya turun. Ketika kalian ingin mention turun, kalian bisa menggunakan verb-verb yang ada di sini. Kenapa verbnya harus ada banyak? Nah, biar kalian itu ini kata-kata yang dipilih lebih variatif. Kenapa perlu variatif? Untuk menunjukkan kan gini. Kita mau tes itu kan kita ingin menunjukkan bahwa kita itu bisa bahasa Inggris. Tes karena tes kita kan bahasa Inggris kan kayak gitu. So, it means you have to use various words to show that you can use English in your writing. Kayak gitu. Jadi kata-kata ini harus bisa divariasi dalam konteks yang tepat nanti. Kenapa konteksnya tepat? Misalkan untuk menyebut dia turun, berarti kan pakai ini nih. Jangan sampai kata-kata yang ada di sini digunakan untuk menyebut naik gitu. Perbedaannya adalah jadi contoh kayak gini, drop, jatuh, decline, menurun, decrease, berkurang, go down, turun, plung, jatuh. Nah, drop, plung itu biasanya digunakan kalau turunnya itu jatuhnya jatuh banget, dalam banget. Itu plung biasanya, atau plumet, atau sing. Nah, itu biasanya jatuhnya jatuh, langsung jatuh banget. Tapi kalau misalkan jatuhnya Mbak, pelan-pelan, itu nanti sekarang kalian, ini Miss Bella udah ada contohnya ya. Miss, Mr. Wolfi, mereka punya buku biru, jadi mm-mm. sinonim ini bisa ditulis di buku biru mereka, Sir, biar mereka nanti ketika Oh, praktis nggak harus. oke. Oke, Miss. I don't know, I'm sorry. The light blue book you can open. Di halaman ketiga, if I believe ya, cari yang hari ini kan line chart ya. Jadi in line chart page, sir. Cari yang atasnya line chart, nah bisa di Oke, copy ya. sekarang ini kan ada Oke. Sambil kalian bisa nulis, nyalin, sambil saya jelasin ya. Oke. eh Wait. Nah, jadi setiap kata itu punya konteks masing-masing dan kita harus menggunakan dalam konteks yang tepat. That what I means before. Misalkan sing, tenggelam, atau plumet, jatuh itu dia untuk tipe turunan yang jatuh banget. Contohnya misalkan kayak gini nih. Aku gambar. Nah, kayak gini. Ini kan
turunnya langsung signifikan banget. Nah, kayak gitu bisa pakai plummet, bisa pakai sing kayak gitu. Tapi kalau misalkan turunnya dikit, itu kalian bisa pakai decrease, decline kayak gitu, it's okay. Jadi eh, kita harus menggunakan katanya dalam konteks yang tepat juga. That's the point kayak gitu. Descend, collapse, dive down itu juga bisa digunakan. Oke. Semua meaningnya sama, yaitu turun atau jatuh atau menurun. But what you have to understand the context of every word. Kayak gitu. Nah, kemudian nulisnya di buku Blue Books. Ya, teman-teman. Oke. Nah, oke ya. Nah, kita sambil lanjut ya. Nah, di sini ini adalah verb. Dan kalian kalau tadi itu yang pertama, pakainya tetap present tense, the graph shows, karena yang dilihat apa? Yang dilihat adalah graph secara keseluruhan. Di sini karena kita mulai fokus satu per satu, kalian harus perhatikan tahunnya di sini nanti. Ini kan tahunnya 2001 sampai 2010. 10 tahun ini kan sudah lewat semua. It means kalian harus menggunakan present atau past. Past ya. Nah, kita harus menggunakan past. Berarti kalian juga harus paham bentuk past dari setiap kata yang ada di sini. Misalkan drop, berarti pastnya dropped. Ada double P, nanti ed at the end, kayak gitu. Decline jadi declined, ada d-nya at the end. Decrease jadi decreased, kayak gitu. Misalkan go down jadi went down. Nah, kayak gitu juga kita harus aware. Kurang lebih seperti itu. Aware-nya apa? Nanti bergantung konteks tahunnya. Misalkan tahun yang dimention kok 2030. Berarti kan belum terjadi. Berarti kalian tidak bisa memakai present, tidak bisa memakai past juga, tapi memakai future. Kayak gitu. Jadi, it depends on the years that you can see from the graph. Itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya sambil ditulis ya. Hmm, oke. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? No, so let's continue ya. Oke. Nah, sekarang untuk membicarakan tren naik. Oke, naik ya. Naik ini you can use grow, boost, climb, upturn, advance, rise, move up, rocket up, scale up, blast up, uprise, semuanya menunjukkan naik. Perbedaannya adalah untuk beberapa kata, contoh kayak roket. Karena roket itu meluncur naik, berarti konteksnya yang paling tepat adalah untuk menunjukkan naik yang signifikan banget. Jadi bisa saya gambarkan, naik itu kan bisa kayak gini ya, atau bisa langsung kayak gini. Nah, untuk tipe yang nomor satu, kan naiknya langsung tinggi banget. Yang tipe yang nomor dua, ini naiknya di garis warna merah yang saya berikan, ini kan naiknya tidak langsung terlalu tinggi. Atau bahkan bisa naik yang kayak gini. Nah, ini juga naiknya tidak terlalu gede. Tidak langsung kayak gitu. Tidak langsung naik naik banget, naik signifikan. Nah, ini pilihan katanya juga bisa berbeda. Yang kalian harus hati-hati adalah yang ini nih. Yang lainnya itu nanti bergantung kalian bisa menggunakan kata apapun, tapi nanti dikasih adverb di belakangnya. Nanti sambil kita belajar. Nah, untuk roket ini yang paling tepat itu adalah untuk menunjukkan yang nomor satu, meskipun sama-sama naik. Why? Karena naiknya naik banget, gitu.
Oke ya. So, grow, boost, climb, upturn. Ya, ini kalian juga harus hafal dan harus nanti untuk di writing task satunya bisa divariasi. Variasinya harus dikontekskan dalam kalimat yang tepat. To show the line of the graph. Kayak gitu. Oke ya. Oke. Kalau naik dalam bahasa Arab, biasanya apa, teman-teman? Yartafi. Yartafi ya. Oke, Yartafa. yartafa'a, yartafi'u, yartifa'an. Oke, seperti itu ya. Hmm. Sekarang ini ada kalian diminta untuk membuat sentence di sini. Oke, ada pertanyaan bedanya verb grow up sama go down. Itu kalau grow up itu naik, kalau go down itu turun. Go-nya itu kalau kita dalam bahasa itu kan ini ya, pergi atau jalan. Nah, kalau dikasih kata lain, go up itu meaningnya naik, kalau go down meaningnya turun. Kenapa harus ada go-nya? Karena up sama down itu dia nggak bisa menjadi verb, jadi harus ditaruh verb dulu di depannya. Itu kurang lebih seperti itu. Oke ya. Nah, selanjutnya ini diminta untuk membuat sentence. Oke, silahkan kalian buat sentence untuk eh, kata-kata yang diberikan di sini. Oke, nulisnya di buku ya teman-teman. Buku nggak ada sinonim. Oh iya. Jadi di bagian yang kosong silahkan kalian tulis, gitu maksudnya. Oke ya, bagian yang kosong silahkan kalian tulis. Sekaligus meaningnya biar kalian juga tidak keliru. Oke ya, gitu. Nah, ini diminta untuk membuat sentences-nya. Mungkin ada relawan yang mau bikin satu sentence saja. Nanti untuk yang lain eh, latihannya akan lebih menyeluruh kalau pas ini. The page for the verb down. Mr. Gilan Gozali, could you explain maksudnya? Halaman berapa? Gimana, Mister? Mister Gilan? Sorry, Mister. I mean, before this, there was a page that presented the downfall or go down after when I see it.
Oh, oke. Yang tadi ya. Berarti Yes. nih. Nah, nih bisa ditulis. Oke ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan sederhana terhadap kata-kata yang diberikan di sini. Oke. Makin banyak Sir, latihan, I think left overtime only 20 minutes. We can practice so they can go semakin until banyak latihan akan more semakin paragraph, sir. bagus nanti tulisannya semakin Oh, cantik. oke. Jadi nggak usah takut. Anyway, Udah ya. the Kalau sample still there, tulisannya right? itu belum It bisa, doesn't nanti matter. Miss Kelly kan bisa We cek. will later on like The pull full out this portion one of again, production yeah. will search. But the Okay, most nice, important Aldi. today they can reach 4 paragraphs, sir. Terus oke, Aldi. Oke. Thank you, Miss. Oke, so next continue. Nah, ini we will practice for this. The graph below shows the number of overseas visitors. Nah, ini sama kayak tadi. So this is what you can practice for today. So you have to write it down for line chart here. Overseas visitors to 3 different areas in a European country between 1987 and 2007. Here it is, the line chart. Nah, so let's continue. Nah, ini. So this is the sample of the answer for writing task 1. The first part of the structure is introduction. The introduction, what you have to put in introduction is the paraphrase of the question. So to paraphrase the question, you just need to mention the title, but in different words. Kalian cuma mengubah kata-katanya doang. Contoh, the graph shows the number of overseas visitors to 3 different year areas in a European country between 1987 and 2007. Ini kalian bisa lihat the introduction in the left box yang berwarna putih, the line graph. Jadi the graph diparafrase dengan line graph. Shows diparafrase dengan illustrates. Cuman nggak ada below-nya. Why? Karena nanti answer sheet-nya itu jawaban kalian belum tentu terletak di atasnya. Di atas dari soal. Jadi kalian nggak perlu naruh below. Gitu ya. Kemudian the number of overseas visitors bla 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 sampai 2007 ini diparafrase dengan kata-kata dari the average sampai 19 year period. Jadi 1987 and 2007 masa 10 tahun ini ini sepertinya 20 tahun ya. Jadi over a 20 year period kayak gitu. Jadi diparafrase dengan bentuk lain. Intinya apa? Masih menjelaskan hal yang sama. Itu adalah introduction. Introduction itu cuma ganti judul dalam bentuk kata yang lain. Next, paragraf 2 kita berbicara tentang overview. Overview itu kita cuma hal penting apa sih yang bisa kita lihat dari line chart ini? So it means that you only focus for something, not in detail. So it means you can highlight the lowest one, the highest one, or you can highlight the trend. Misalkan naik, turun, fluctuate. So you can highlight about that points gitu. Oke ya. You can see here ini menunjukkan bahwa dia adalah overview. Di sini ada overall. Nah, ada overall menunjukkan bahwa ini adalah overview. Spending on residential phone services dramatically declined. While popularity of mobile services increased sharply throughout a decade. Also, both of services meet the same record in 2006. Nah, di sini adalah yang di highlight adalah di bagian key point yang mungkin bisa kalian highlight kayak gitu. Intinya hal
yang mudah kalian amati di situ. Itu adalah overview. That's the point. Nah, cuma here you don't need to mention the detail. Misalkan harus mention ini ada thousands, berarti 30.000 dolar or bla bla bla. You don't need to mention about that. Kayak gitu. Detailnya nggak perlu ditulis. But next we focus on main body. In main body, you need to write it down full with details and comparisons. Ingat, make sure setiap kalimatnya ada comparisonnya. Jadi di sini kita akan bedah yang paragraph 3 main body 1. In 2001, spending on mobile phone services began by merely 200 Ini tulis dollars. ya di buku birunya. Mr. Wafi, mereka bisa dari paragraf 1 sampai dari paragraf 2 praktis per paragraf nggak ya? Segera ya Jadi nulisnya per karena paragraf kita dulu, kalimat lagi. per paragraf tulis di chat, per paragraf tulis di chat seperti itu, Sir. Boleh. Oh, oke. Jadi dari paragraf 1 ya, karena paragraf 1 2 kan kemarin kan udah latihan dengan yang bar chart. Jadi seharusnya mereka bisa. Jadi ini increase, Oke, Miss. rise, soar, climb up, inflate, surge, jump. Oke, Miss. Oke, so next continue ya. Nah, sambil saya menjelaskan hal yang secara gambaran umum untuk part 3, part 4, habis itu kita mulai latihan ya dari introduction. Nah, jadi intinya di paragraf 3 sama paragraf 4 itu yang perlu di-highlight adalah comparison sama detailnya. Comparison itu contohnya penggunaan kata while, whereas, bla bla bla. Kurang lebih kayak gitu nanti ya. But now we will focus on introduction dulu ya. Kalian saya minta untuk membuat introduction untuk the graph below shows the number of overseas. Gitu. Nah, silahkan kalian tulis di chat. Oke ya. Jadi formatnya adalah silahkan kalian nulis nama, grade, kemudian tulis introduction, kemudian isinya, gitu. Isinya nanti di bawahnya, gitu ya. Jadi formatnya nama, grade, introduction, kemudian lanjut kalian spasi, kemudian isi paragrafnya, gitu ya. Oke, nih. Silahkan. I give you, karena kemarin sudah sempat, I think 2 until 3 minutes is enough ya. Silahkan dikirim di chat box-nya. Only the introduction, not for every paragraph. Nanti setelah introduction baru kita lanjut. Jadi, Mister, jadi kayak kata-katanya kita ganti gitu. Ha-ha. Kan? Jadi cukup 1 kalimat saja. Cukup bikin 1 kalimat untuk memparafrase question-nya. Oke, silahkan. Yang sudah bisa langsung dikirim di chat box ya.
If you need some words, itu bisa dilihat di bawah itu. Ada line graph, bla bla bla. Itu bisa dilihat di bawah ya kalau butuh paraphrase. Kalau merasa butuh paraphrase. Kalau enggak bisa gunakan kata lain yang kalian ketahui. Bukan paragraf 1 ya, only the introduction. Oh ya, paragraf 1 atau introduction, paragraf 1 atau introduction. Jadi formatnya seperti yang saya tulis. Nama, grade, kemudian introduction, isi paragraf. Nih. Form yang di bawah nggak terlihat. Ini coba saya gedein. Tolong. Ini ya. Intinya jangan sampai sama seperti yang ada diberikan di contoh. Itu aja. Oke. Yuk, yang sudah segera dikirim ke chat box. Like yesterday, if you can do paragraph 1 until paragraph 3, you can directly write name, grade, paragraph 1 until 3, and then directly. If you can only do paragraph, write paragraph 1, paragraph 2, and then write all in the chat. Okay, for everyone who have done for write the introduction, you can continue. If you want to write it down for all, for the whole paragraphs, it means for the whole article here. For writing task 1, you can write it down for all, kayak gitu. But make sure nanti bagian awalnya itu diisi lebih lengkap. For example, if you want to write it down for paragraph, berarti nanti ditulisnya paragraph 1 until 4. Ini. Ya. Ini untuk Mr. Rifki Mohtar yang sudah menulis introduction. If you want, bisa melanjutkan untuk paragraph 2, paragraph 3. Kayak gitu. Oh, and until paragraph 4. Yang paragraf kedua sama Mister diganti katanya. Paragraf kedua bisa dengan hal yang berbeda. It means you can use overview like you find here from the example.
or you can just highlight something important. It means apa yang bisa kalian temukan. Misalkan kalian ingin bilang semuanya naik, kayak gitu sudah cukup untuk overview itu juga bisa. Cuman nanti akan mempengaruhi idenya, kayak gitu. Mister, Hmm? ini kan yang di contoh paragrafnya itu ngomongin tentang mobile sama landline phone. Sedangkan yang di Mm-mm. gambar grafiknya itu yang the number of overseas visitor. Jadi kita ikutin ininya itu yang di mobile sama landline phone atau yang di overseas visitor. Oh iya, oke, terima kasih. Oke, ini coba aku lihat ya. Aku lihat chatnya ini anak-anak udah nulis yang apa aja. Kalau misalkan nulisnya sudah terlanjur parafrase yang di kotak yang paling kiri, nanti berarti kita fokus ke yang itu. Wait. Average price. Phone American customer. American. Berarti anak-anak di sini itu fokusnya ke font. Berarti kalian ke yang font ya. Ini sebentar, saya perlihatkan gambarnya. Ini berarti ya. Oh, iya, ini. Oke. Gambarnya yang ini ya. I'm sorry. Nah, ini. Di overview kalian bisa mention, misalkan yang satu naik, yang satu turun, itu bisa. Tapi make sure verbnya itu, eh, subjeknya refers to something that is clear. Subjeknya harus clear ya. Tadi gambarnya keliru berarti. Oke. Uh, be careful with the one that writing the table, yeah. This one is line chart, not table, because there is fourth type in writing task one table. So you better change the table with line chart. Thank you. Oke, kita coba baca ya. Ambil yang lain, kalau sudah selesai introduction-nya bisa langsung melanjutkan ke berikutnya, paragraph 2 overview.
Okay. Paragraph 1 clear. Next, let's continue paragraph 2, overview. Overview, it means that you can highlight something important from the chart. You can mention the highest, the lowest, the similar points, the trend, or the shape, it's okay. But for general one, not the detail. That's the point for the overview. Be careful about the grammatical ya. Nah, tadi ada beberapa student yang kurang tepat for the subject and verb. Verbnya the line graph, only one line graph, tapi verbnya tidak dikasih S. Be careful, hal-hal seperti itu, kesalahan seperti itu harus mulai diperhatikan juga. Seperti itu. Jadi, bukan the line graph describe, but describes. Ada S-nya at the end. Karena line graph-nya cuma ada satu tabel. Gitu. Nah, kebanyakan kesalahan di verb masih sama polanya. Jadi lupa ngasih S at the end. Tuh, di introduction. Be careful untuk yang bagian itu ya. Oke. Untuk yang overview, karena tahunnya itu jelas, adalah tahun yang lama, make sure you use past tense. Itu ya. Why? Because the years here are from 2001 until 2010. Oke, yang sudah selesai paragraf 2, silahkan continue for paragraph 3. Paragraph 3, itu you can mention the detail. Kalian bisa perhatikan pola dari sampel yang diberikan di sebelah kotak kiri itu. So you can mention the number of dollars-nya. Jadi dolarnya ada berapa, you can mention about that. Kayak gitu. Nah, caranya bisa kalian highlight. Misalkan itu kan ada dua, yang satu turun, yang satu naik. Kan kayak gitu. Bisa fokus ke cellphone. Yang pertama fokus ke cellphone dulu, yang kedua ke residensial. Atau bisa dengan cara yang lain, fokusnya by the year-nya. Misalkan kalian bagi dua, yang satu dari 2001 sampai 2005, kemudian yang satu 2010, yang satu kemudian dari 2006 sampai 2010. Atau you can use the pattern from the example here. Nah, di sini kalau example-nya itu fokusnya dibagi dari year-nya. Tapi menurut saya lebih mudah mengikuti yang example. Why? Karena lebih mudah untuk comparison. Nanti kalian mudah membandingkan dari cellphone sama residensialnya. Kalau membaginya eh, di situ 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua. Seperti itu. Oke, yang sudah selesai for introduction bisa continue ke paragraf 2. Overview, yang sudah selesai overview, you can continue for paragraph 3. Polanya bisa diikuti dari example-nya, yaitu dibagi per 5, per 5 tahun. Gitu. Di highlight. Tidak perlu dimention terlalu detail ya. Tapi harus mention detailingnya. It means you have to mention the numbers. If you are not sure the position, you can give kata-kata around
approximately kayak gitu. Tapi kalau if you are sure about the location of the numbers, so you can mention naik sampai $70 kayak gitu juga bisa. Nggak harus mention around-nya atau approximately-nya. Gitu. Oke ya. Oke, if you have question sambil nulis bisa bisa bertanya ya. Jadi polanya bisa kalian lihat di situ. Harus ada comparison poin nomor poin paragraph 3 and 4. You need comparison inside. Why? Because you have to compare between the trends that you can find from the line chart. That's why you can see the word mostly in the example. You can find the word while, whereas. Why? Because the author want to make comparison. Sedikit komentar untuk introduction-nya tadi yang nulis polanya sama kayak yang ada di sini. 10-year period yang ada stripnya, year-nya nggak boleh ditaruh S ya, karena ini satu kesatuan. Kecuali nggak ada stripnya, berarti 10 years.
gitu. Tapi kalau 10 years nggak perlu period. Tapi nggak bisa. Karena why? Karena kita ingin mention rentang waktunya. Jadi kalau mention lebih baik pakai pola seperti ini. 10 year periodnya pakai model seperti itu. Atau within 10 years. Dalam 10 tahun. Nanti dijelasin range-nya. Kalau misalkan pengen lebih detail. Kayak gitu. Kalau 10 years ada periodnya kurang tepat jadinya. Silahkan dilanjut untuk paragraf 3 bagi yang sudah. And paragraph 4 if you have done for paragraph 3. Assalamualaikum Mr. Wafi. Times-nya Ya. sudah lewat 12 menit, jadi mereka mungkin bisa closing dan kembali Oh ke. ya. Terima kasih. Oke, Miss. Oke. Because the time is already up. Kurang lebih silahkan kalian kirim ya yang sudah ini yang belum selesai dikirim aja langsung karena sudah mengerjakan kan gitu. Saya akan memberikan beberapa key point untuk kesimpulannya gitu. Inline chart itu polanya sama seperti yang ada di bar chart, seperti yang ada di pokoknya di writing task one polanya itu selalu sama. First introduction yaitu paraphrase question. Second, you have to write it down overview. Next, for paragraph 3 and paragraph 4, you can mention the details, but make sure you have to use comparison. Gitu. Nah, kadang-kadang mungkin kalau misalkan kalian nemu contoh, kadang-kadang ada yang paragraf yang bagian isinya cuma satu, nggak sampai dua. Itu juga ada. But it's easy to use the example here. Jadi tinggal following bagaimana uh, kalimat yang ada di sini itu dibuat. Jadi enak nanti ngikutinnya jadi lebih mudah. Gitu aja. So that's the summary of our material for today. If you have any question, saya akan jelaskan dengan singkat. If no, so yang sudah bisa untuk leave meetingnya kayak gitu. Dan teman-teman yang mengerjakan bisa langsung segera dikirim jawabannya. Gitu. Oke ya. Thank you everyone. Ini saya sambil nunggu. Jadi saya akhiri. Any question before I end? No? No. No ya. Oke, if no, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya silahkan dikirim ke chatbox ya.
Teman-teman yang sudah selesai bisa. Anak-anak mau Hmm, Nah, jadi- begin to live. ya, seperti Really cannot the voice? iya nih tuh udah bilang tadi. Iya. Nah, mereka udah, saya udah nyuruh. Ada yang belum. Yang gua saya udah bilang di grup. Tapi beda sama yang Miss tampilin katanya yang latihan sekvensis kan emang gak ada. Saya pakai. Ya, nanti kita bisa giving them karena some of them still mixed up between active voice and passive voice. Sir. Oh iya. Yeah, they wanted to say naik, but then they write was increase like that. Next session ya. Next week. Atau kita buka sesi grammar class. When I see this, they are be able to do it until paragraph 3. That's quite fast. Yeah. I count the duration. It's around 25 minutes. Yeah. Since 55 to 20. 3 paragraph, 2 paragraph. Boys, that you have to return to your room, right? For Maghrib pray as well. So it's okay that you don't have to finish because we will redo again anyway during our Saturday session offline class. Yeah, it really doesn't matter. Yeah, everyone, it's okay if you don't finish it yet. So you can just leave the meeting if you have another schedule. Ustaz Tony, tidak apa-apa anak-anak uh, anak-anak boleh kembali ke ruangannya menuju kamar yang masing-masing ya Ustaz. Minta tolong karena speakernya Miss Velia a bit trouble. Aneh ya. Ya.
Kalau sudah ada agenda lain di pondok, it means for Maghrib pray, it's okay. You just leave the meeting. They feel curious, I believe, that they don't want to leave until finish. Mikdot just send the last one. IELTS itu sebetulnya challenging ya, Sir ya. Step by step. We already put you in the collection of their writing, ya. So later on you can see what they already did, ya, since the very beginning. Okay, Miss. Hmm, Ini apa? Yang depan tadi saya terlambat masukinnya Mr. Wafi. Jadi nanti yang depan saya kirim belakangan. Saya pikir udah masuk Mr. Wafi. Ternyata belum. Much more better than yesterday one. Yeah, that means they got it. The the first one, and then they implement in better way today. ini ya. Hmm, Reski, Zaidan. kurang anak-anaknya beberapa kurang aware terhadap ini ya, Miss, tensesnya ya, Mas. Ya, biarkan mereka understand dulu Iya. polanya. Setelah itu nanti kita polish baru dengan apa tensesnya, grammatical feature-nya, sampai gimana mereka bisa evaluate kalau pakai continuous atau tidak seperti itu. Kalau ini kan mereka masih adaptasi sama ini structure ya, what's supposed to be in each paragraph dulu gitu. Isian writing with IBT. So I thought, who is IBT? Isian. Izan Baitaka. Yes, Isian Baitak. Oh, mereka punya nama-nama singkatan. Cuma Isian aja. Saya resign nih, Sir. Ininya, yang dari pertamanya mereka di grup WhatsApp. Miss Velia, what is this? Oh, itu dari Mr. Mufi. Kan belum ini. Kan ke saya. Yang saya kirimkan, ya, itu dari Mr. Mufi. Oh. Tadi kan takutnya bingung kan mau taruh di mana. Awal-awal. Okay. Ini ya, Fajar Firdaus ya, Mas. Written.
Beda lagi nih. Meeting. Nah, itu dulu kejadian Wajar juga. both written miss the same. Both written bisa. Oh, there's new message again. Ini apa? Mark begini apa ya? Merah. Not sending. Iya, Apa? sinyal. My signal full. Mr. Wafi can hear me, right, sir? Yeah, it's clear, Miss. Coba Let's see. resend. Jadi Jadi kesalahan. kesalahan klik. Lagi. Kirimnya jam di situ. Too much kali. Iya mungkin. Limit. Masa sih? Tapi. Yang sedikit juga nggak sending. Terjadi kesalahan. Wah, nanti kita ini ya, Mr. Wafi. I will resend again. Somehow I can't send. What should I do ya? Karena ini semuanya ternyata tidak ke-send. Ayo dulu. Which one? This. Kayaknya tadi ada kekeliruan example-nya, Miss. Karena example-nya sama ternyata. Tak perhatiin. Nanti pas misalnya selesai, nanti ke saya nih. Kayak di Zoom-nya itu ada kayak gini mungkin. Oh gitu. And then I copy from there gitu. Ulang lagi ya. Ini bisa di mana aja ya save chat-nya ya. Wah, kalau chat search. Oh, confirm your speaking language English ya. Oops, I forgot to stop the record.